Ya, baik kita mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di pembahasan aplikasi Office ya, yaitu Microsoft Office Excel, di mana di sore hari ini kita membahas tentang fungsi karakter. Nah, fungsi karakter di dalam Microsoft Excel ini dipakai untuk apa? Nah, fungsi karakter ini nanti digunakan untuk mengambil karakter di dalam sel yang ada di Microsoft Office Excel. Jadi mengambil suatu karakter di dalam sel yang ada di Excel, gitu ya. Jadi artinya misalkan kita punya tulisan Salatiga, yang saya butuhkan saat ini adalah cuma tulisan SAL saja, misalkan gitu. Kemudian saya butuh tulisan GA saja, misalkan gitu ya. Dalam satu sel kita hanya membutuhkan beberapa karakter yang kita pakai gitu maksudnya. Jadi pengambilan karakter melalui fungsi karakter di dalam Microsoft Office Excel. Maksudnya bisa dipahami yang saya sampaikan, jadi mengambil karakter di dalam sel tadi ya, namanya fungsi karakter. Mengambil sebagian karakter di dalam selnya tadi. Nah, pengambilan karakter di dalam Excel yang nanti kita pakai sementara, yang sering dipakai yaitu menggunakan 3 fungsi karakter utama ini, yaitu ada left, right, dan middle atau mid. Nah, kalau dilihat dari bahasanya left, right, mid, sudah paham ya. Left berarti mengambil karakter dari mana pengambilannya? Kiri ya, left kan. Kemudian kalau right dari sebelah kanan pengambilannya. Kalau mid dari tengah. Tengah itu artinya di sini tidak di tengah-tengah persis, tetapi tidak ada bagian kiri yang diambil, tidak ada bagian kanan yang diambil. Maka menggunakan perintah middle. Gitu ya. Jadi tengah itu tidak berarti di tengah-tengah persis loh ya, tapi tidak ada bagian kiri yang diambil, tidak ada bagian kanan yang diambil. Nah, perintah pengambilan karakter melalui perintah fungsi karakter left, perintahnya rumusnya ini. Ini dasarnya, nanti kita implementasikan di beberapa perintah latihan yang nanti hari ini dicoba. Oke, silahkan. Oke ya, kita saya ulangi lagi. Pembahasan sore hari ini adalah tentang fungsi karakter, di mana fungsi karakter di dalam Excel ini digunakan untuk pengambilan karakter dalam sel atau mengambil sebagian karakter di dalam suatu sel. Pengambilan karakter dalam suatu sel ada beberapa, ada left, ada right, dan ada mid. Kalau untuk pengambilan karakter dia mengambilnya dari sebelah kiri, maka perintah yang digunakan adalah sama dengan left, kurung buka, sel yang diambil, saya zoom lagi ya, sel yang diambil, titik koma. Titik koma ini adalah penghubung ya, atau garis pembatas, bisa menggunakan koma, bisa menggunakan titik koma, tergantung sistem yang digunakan. Jadi ini saya kira sudah bisa dipahami ya, maksud daripada koma atau titik koma. Nah, artinya setelah sel ini apa? Sel ini adalah alamat lokasi sel yang karakternya kita ambil. Sel kemarin adalah posisi kolom, kemudian baris. Itu dinamakan sel. Sel berapa yang diambil? Kita tulis, misalkan sel C6 atau C7 ya, dan lain sebagainya. Alamat sel yang diambil, kemudian titik koma N. N ini artinya adalah jumlah karakter yang akan diambil. Jadi kalau rumus left dan right saya kira gampang. Maksudnya sama dengan left, kurung buka, alamat selnya sel berapa, titik koma, jumlahnya berapa yang diambil. Sudah selesai. Itu kalau left. Yang penting dari kiri berapa yang diambil, jumlah karakternya. Karakter itu seperti halnya kalau kita ngetik SMS atau WA, spasi juga dihitung satu karakter ya. Jadi satu huruf dihitung satu karakter, satu spasi juga dihitung satu karakter. Kan kalau kita ngetik saya ingin, saya spasi ingin, spasi kan dihitung satu karakter itu, spasi. Kan bisa satu spasi satu karakter ya, maksudnya gitu. Kalau dulu SMS ada nilai SMS itu berdasarkan jumlah karakternya. Pernah ngalami nggak? Dulu operator zaman dulu belum banyak HP Android, dulu SMS itu hitungannya per karakter, satu karakter Rp1 zaman dulu. Pernah ngalami nggak?
Kalau yang sudah ngalami berarti tua ya. Satu karakter itu Rp1 zaman dulu. Jadi kalau balesi koncone, misalkan posisi di mana? Misalkan SN, sana atau sini gitu ya, cuman 2 huruf. Sudah makan belum? Jawab Y. Y itu ya, Y itu mewakili karakter sudah gitu. Jadi dulu hitungannya SMS itu dihitung satu karakter Rp1. Nah, maka di sini yang dimaksud karakter ini adalah apa yang nanti kita tulis, yang kita ketik, satu ketikan itu dihitung satu karakter, satu spasi dihitung satu karakter. Nah, maka di sini yang kita bahas adalah pengambilan karakter dari kiri, rumusnya sama dengan left, kurung ke alamat selnya, sel berapa, titik koma jumlah karakter yang diambil dari kiri, ngitungnya 1, 2, 3, apa yang dibutuhkan dari kiri ngitungnya ya, 1, 2, 3 dari gini, 1, 2, 3 dihitung berapa jumlah yang diambil dari kiri, bisa dipahami? Kemudian kalau pengambilan dari kanan juga jelas, sama dengan right, kurung buka alamat selnya berapa, titik koma jumlahnya berapa, dari kanan ngitungnya 1, 2, 3, 4 gitu, yang diambil berapa karakter di sebelah kanan. Oke ya, itu kalau kiri kanan bisa dipahami. Ngambilnya huruf dari kiri berapa, dari kanan berapa kan jelas. Salam. Nah, kalau pengambilan dari kiri dari kanan ini sudah bisa dipahami. Pengambilannya kalau dari kiri pakai perintah left, kemudian alamat selnya, titik koma jumlah hurufnya. Kalau dari kanan sama, sudah jelas, sama dengan right, alamat selnya jumlah hurufnya berapa, jumlah karakternya. Nah, kemudian kalau dari tengah, yang ini agak sedikit berbeda. Kalau dari tengah, rumusnya adalah sama dengan middle, kurung buka, alamat selnya tetap sama ya, sel yang diambil sel berapa, titik koma, X titik koma N. X adalah jumlah, X adalah posisi awal pengambilan. Baru titik koma jumlahnya berapa. Artinya kita tentukan dulu awal mulai mengambil dia posisi huruf ke berapa, baru jumlahnya diambil berapa. Contoh misalkan, ini contoh rumusnya ya. Kita lihat contohnya. Contoh rumusnya, misalkan saya punya tulisan Salatiga di sini. Salatiga ini berada pada sel berapa? Salatiga berada di sel berapa ini kira-kira? Di 24. Oke. Nah, di tulisan Salatiga misalkan saya butuhnya tulisan SAL saja dari tulisan Salatiga. Saya itu butuh SAL dari Salatiga. Maka yang nanti kita pakai perintah apa yang paling tepat? SAL berada di mana pengambilan karakternya? SAL ya, SAL. Berarti saya pakai perintah apa kira-kira pengambilan hurufnya? Left, right atau mid? Sebelah mana? Kanan sing dijal. Nah, dari sini, lihat aja dari sini. Kanan mau kiri? Kananmu atau kirimu? Kan kirimu kan, dilihat kirimu, maka pakai perintah left gitu kan, tangannya mana? Kan lihat dari sini, kiri atau kanan gitu. Masuk kanan gitu, masuk kanan. Ini kiri ya, berarti kiri. Maka kalau saya butuhnya tulisan SAL dari Salatiga, S-nya kan dari kiri kita mulainya. Maka perintah yang nanti kita gunakan bagaimana? Rumusnya yaitu saya tulis di sini ya, saya tulis di sini. Saya butuh SAL saja. Sama dengan setiap rumus kan diawali dengan sama dengan. Sama dengan rumus pengambilan karakter dari kiri pakai perintah apa tadi? Sama dengan left L. Saya pakai huruf besar ya, saya huruf pakai kapital. LE nanti akan muncul perintah di bawahnya. Tinggal leftnya double klik. Kalau malas ngetik ya, kalau malas ngetik. Tapi kalau diketik komplit juga nggak apa-apa. Left kurung buka muncul otomatis tuh. Kemudian ada perintah panduannya. Left kurung buka yang pertama teks. Teks adalah sel yang akan diambil karakternya. Sel berapakah tadi yang akan diambil? D24. Diklik D24. Setelah teks, tanda apa sebelahnya teks? Titik koma, namkar. Namkar ini jumlah karakter yang diambil supaya sesuai dengan yang kita harapkan. SAL, berapa karakter yang kita ambil dari kiri? SAL, 3. Kita ketik angka 3. Kurung tutup. Selesai kan gitu rumusnya? Gampang? Bisa dipahami? Mengambil karakter dari kiri sama dengan left, kurung buka sel yang diambil, titik koma N jumlahnya. Oke ya? Enter. Maka muncullah tulisan SAL. Bisa dipahami? Bingung enggak? Nggih.
Boleh kecil, huruf besar, saiklase, nggak apa-apa. Oke, itu kalau kiri. Saya pengennya tulisan GA saja dari Salatiga. Saya butuh tulisan GA. Maka yang nanti kita gunakan untuk menampilkan tulisan GA dari Salatiga berarti apa rumusnya? Salatiga berarti dia ngambilnya dari kiri, tengah, kanan. Kanan ya, berarti ya kan bisa membedakan nih. Dilihat di monitornya. Oh, ini kiri, ini kanan gitu kan. Kiri kanan. Jadi kalau GA kan dari kanan tuh posisinya. Maka perintahnya apa? Ada yang bisa? Sama dengan right, R, I, langsung double klik boleh ya. Jadi nggak usah ngetik, nggak apa-apa. Tinggal double klik aja, klik-klik kan muncul langsung. Gitu. Tapi kalau mau diketik manual juga nggak apa-apa. Khawatirnya kalau manual karang wong Jowo, kadang-kadang nulisnya right, R, I, G, T, H gitu kan. Salah nulis kalau saking cepetnya biasanya gitu. Padahal R, I, G, H, T kan. Nah takutnya seperti itu. Saking cepetnya ngetik. Tapi untuk antisipasi biar nggak salah double klik aja. Right, kurung buka, sama urutannya. Setelah right adalah sel yang diambil. Sel berapa? D24. Setelah sel yang diambil, titik koma 2. Terus kurung tutup. Oke. Ini rumus pengambilan karakter dari sebelah kanan yaitu GA atau AG ya kan, dari kanan hitungnya dia. Yang muncul nanti hasilnya adalah seperti ini, GA. Gitu, itu kalau dua karakter. Jadi sudah bisa dipahami. Nah, kemudian latihan berikutnya saya itu butuh tulisan ATI saja. Dari tulisan Salatiga saya itu butuhnya ATI saja. Nah, gimana ini kalau saya butuhnya ATI? Dari tulisan Salatiga saya butuhnya ATI. Bukan ATIMU ya, tapi ATI di sini. Nah, rumusnya apa? Kira-kira ada yang bisa? Kalau saya butuh tulisan ATI saja dari Salatiga. Ayo, siapa yang ingin sama dengan, nah, sementing sama dengannya mantap sih ya. Sama dengan, wis meyakinkan. Berarti opo ya? Sama dengan mid, karena tidak dari kiri, tidak dari kanan ya. Mid. Jadi kalau tidak ada kiri yang diambil, tidak ada kanan yang diambil, dia pakai mid. Walaupun tidak di tengah-tengah persis. Intinya kirinya nggak ada, kanannya nggak ada. Dia pakai mid. Paham ya? Tidak harus di tengah persis. Pakai perintah sama dengan mid, double klik, middle-nya ya, mid-nya double klik, atau sama dengan mid, mid, kurung buka, urutannya sama. Sel yang diambil dulu. Sel berapa? D24, titik koma, kita lihat urutannya. Setelah teks titik koma, star 6. Star 6 itu adalah awal mulai pengambilan karakter keberapa awalnya. Kan kita butuh ATI ya, awalnya kan A ya. A itu posisi karakter keberapa di sana? 1, 2, 3, 4. Nah gitu maksudnya. Dia posisi karakter keberapa, baru kita ambil jumlah hurufnya berapa. Dari situ awal pengambilan. Paham? Berarti titik koma berapa tadi? 4, titik koma 6 kar, N-nya, jumlah hurufnya berapa yang diambil dari posisi keempat tadi, supaya muncul ATI 3, ATI, gitu kan. Kita tulis 3. Sampai sini bisa dipahami? Left, right, mid, gampang ya? Gampang, gampang menilah ya. Nek oleri gampang neni gitu. Kalau dilihat dari sini, oke, nggak masalah, enter ya. Maka muncullah tulisan ATI dari Salatiga. Ceritanya gitu. Nah kemudian terakhir, saya punya tulisan Rudi Setiawan. Saya butuh tulisannya itu tulisan Di Setiau misalkan. Ini ada spasinya loh ya, Di Setiau. Maka rumus yang paling tepat untuk menampilkan Di Setiau itu bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya sama dengan mid. Oke. Sel berapa? D27 kan ini saya yang diambil Rudi Setiawan. Saya 27 titik koma awal pengambilannya D 3. Nah titik koma jumlah hurufnya, jumlah karakternya 8,9. Kalau kita tulis 8 misalkan, kurung tutup, enter, yang muncul apa?
Yang muncul tulisannya di setia, nggak ada W-nya. Karena ini 8 karakter ya. Loh kok bisa? Nah ini satu spasi kan 1 karakter hitungannya. Berarti jumlah karakternya ada 9. Berarti 8-nya kita ganti 9. Enter. Maka muncul di Setiau 9 karakter yang diambil dari awalan nomor 3 ini. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita implementasikan pada soal job 5. Ini kan job 5. Job 5 ini soalnya adalah latihan membuat laporan sewa mobilnya. Tahunnya tahun 2020. Laporan sewa mobil, di situ ada data. Tahun ini sudah diketik belum? Belum ya. Nah, tahun sekarang ini tahun 2020 ya, saya ganti tahunnya tahun 2020. Kemudian ada nama si penyewa, ada kode mobil yang disewa, jenisnya nanti kita ngambil dari tabel yang tersedia. Kemarin sudah diajari cara mengisi data dari tabel V dan HLOOKUP ya. Masih ingat caranya? Masih, oke. Masih ingat. Nah, kemudian ada tahunnya, sudah saya update, umur mobil dan lain sebagainya. Hasilnya seperti ini, job sheet 5, kurang lebihnya ya. Ini desain punya saya. Ada judul tahun sekarang 2020. Kemudian diminta mengisi jenis mobil. Fontnya saya perbesar biar lebih kelihatan. Saya ganti warnanya aja. Ini warnanya misalnya. Nah, di sana jenis mobil jawabannya mengambil dari tabel yang tersedia di bawah sini. Oke? Nah, kemarin kan ada beberapa cara ya untuk penggunaan perintah VLOOKUP HLOOKUP. Ada yang cara penggunaannya langkah pertama blok tabelnya dulu, diberi nama dulu ya. Nah, kemarin gitu bukan? Atau di blok dikunci F4. Oh gitu, boleh cara seperti ini sama dengan VLOOKUP, sel yang diuji, titik koma data tabelnya di blok kemudian ditekan F4, posisi kolom yang ingin ditampilkan ke hasilnya. Itu kalau VLOOKUP. Kalau HLOOKUP sama dengan HLOOKUP, forum buka sel yang diuji, data tabelnya di blok kemudian dikunci dengan F4, titik koma posisi baris keberapa yang digunakan untuk ditampilkan di hasil jawabannya. Barisnya itu menghitung dari baris 1, baris 2, 3, 4. Tapi kalau tabel ini jenisnya adalah tabel VLOOKUP. Kenapa? Posisinya adalah vertical lookup, tegak lurus. Itu VLOOKUP. Kemarin gitu kan? Nah, saya biasanya pakainya adalah tahapan pertama, data tabel dibuat, kemudian diberi nama dulu tabelnya, biar gampang. Nggak usah pakai kunci-kuncian. Ini sama seperti mengunci sebenarnya. Jadi pertama, nanti jawabannya ya, ini job 5. Langkah pertama setelah semua diketik jadi, kemudian tabel VLOOKUP-nya kita blok seperti ini. Cara ngebloknya bisa, tinggal klik dragging aja blok biasa gini kan. Kemudian kita beri nama pada kotak yang namanya name box. Name box-nya ini kita klik, kita tulis nama tabelnya. Jadi langkah pertama untuk mengerjakan jawaban soal 5, setelah semua naskah ini ditulis komplit. Kemudian untuk mengerjakan jenis mobil nanti diblok dulu tabelnya seperti ini. Ini job sheet-nya kayak gini kan, kita blok tabelnya maksudnya gitu. Oke? Kita blok tabelnya seperti ini, kita blok tabelnya. Kemudian kita berikan nama di area name box. Kita klik name box. Nah, di bagian name box-nya ini kita tulis nama tabelnya apa. Untuk memberi nama tabel ini bebas ya, terserah. Ininya nama tabel itu jangan terlalu panjang, jangan terlalu rumit nama tabelnya, sing gampang diingat aja. Sing gampang wae. Misalkan nama tabelnya saya beri nama AA, boleh gitu. BB, CC, EE nggak apa-apa. Yang penting ingat aja nama tabelnya. VLOOKUP itu adalah di sini AA gitu ceritanya. Bisa dipahami? Nama tabelnya kita blok beri nama AA. Enter jika sudah mengetik nama tabelnya. Pastikan kalau saya ngeblok tabelnya ini muncul selnya itu AA gitu. Kan ini nama selnya gitu ya. Kalau kan saya klik di sini kan nama selnya G20 biasanya gitu. Kolom G baris ke-20 kan. Tapi kalau sudah saya beri nama tabelnya ini, komponen selnya ini, yang muncul nama tabel yang saya bikin tadi. Namanya AA, selnya itu. Mudeng yang saya maksud. Jadi memberi nama tabelnya terlebih dahulu.
Oke. Oke ya, diberi nama tabelnya dulu, atau boleh nanti cara yang kemarin juga nggak apa-apa. Pertama, kalau saya diberi nama tabelnya dulu, kemudian kita menuliskan rumus jenis mobil. Rumus jenis mobil, saya kira kalau kemarin berangkat materi VLOOKUP HLOOKUP mesti iso. Cuman ini bedanya ada tambahan pengambilan karakter di dalamnya. Kan sama kayak kemarin rumusnya, tapi ditambahi perintah fungsi karakter tadi gitu, disisipkan. Kode mobil, tabelnya kan di sini kode mobil kan? Ada kode mobil di situ. Nah, rumusnya kalau mengikuti perintah kemarin kira-kira bagaimana? Sama dengan VLOOKUP kurung buka sel yang diuji sel berapa? Kalau lihat di sini kan kode mobil BMW MZD. Oh sorry, ini job 5 nggak ada karakternya ya. Oh sama ya BMW. Oh sama nih. Sorry. Jadi ini belum ke karakter. Jadi sama kayak kemarin berarti ya. Tak kirain sudah sampai ke karakter. Oke, jadi ini kita nggak sampai karakter dulu. PNT MZD sama ya seperti ini. Berarti kita nggak pakai karakter. Maka perintahnya adalah sama dengan VLOOKUP, sama kayak kemarin. Kurung buka local value sel yang diuji. Sel yang diuji kalau di dalamnya tabel VLOOKUP tadi kolom yang pertama panduannya patokannya ini adalah kode mobil, maka yang dimaksud local value ini adalah sel kode mobil data yang pertama. Gitu kemarin. Maka sel berapa? Sel local value. Di sini sel berapa? C7. Iya, setelah C7 tanda titik koma tabel array. Tabel array itu adalah data tabel di blok dikunci F4 kemarin. Kalau tadi sudah saya berikan nama tabelnya, kita nggak usah ngeblok, nggak usah ngunci, tinggal tulis nama tabelnya aja. Nama tabelnya apa tadi? AA. Nama tabelnya loh ya, nama tabel AA, kan nama tabelnya. Kalau lupa gimana Pak? Oh ya deng, tanggal tua biasanya lalinan kadang kalau kerjakan ya. Nah, titik koma, kalau lupa nama tabelnya, karena mungkin banyak nama yang diingat, kita cukup blok tabelnya aja. Dia sudah mengetik nama tabelnya otomatis di situ, nggak usah diketik, tinggal di blok aja nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau lebih gampang kan, kita ingat ketik aja AA kan sudah beres. Itu tabel array. Tabel di blok dikunci F4. Ini ketika di blok pun sama, di blok dikunci dengan F4 podoai orang efek, tetap munculnya AA. Gitu ya. Setelah tabel array titik koma call index 6 kolom yang dicari untuk menampilkan hasilnya jenis mobil tadi, dia berada kolom keberapa jenis mobil? Kolom kedua ya, itu kan kolom 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kolom nomor 2, kita tulis angkanya 2. Titik koma pengurut data adalah true 0. 0 itu pengurut data. Kurung tutup. Seperti ini. Rumusnya lebih ringkas ya daripada yang kemarin ada string dan seterusnya kan gambar dolar gitu kan, dolar D, kemudian 5 dan seterusnya kan repot tuh ngapalinya. Maka lebih ringkas pakai yang ini aja. Diberi nama tabelnya, sel yang diuji, titik koma nama tabel, kolom kedua 0. 0 itu pengurut data. Enter. Hasilnya kalau PNT dia munculnya Panther. PNT Panther. Kita cek juga PNT itu munculnya Panther harusnya. Kalau nggak muncul Panther dia salah. Gitu ya. Kita copy ke bawah. Klik, double klik titiknya di sebelah kanan. Lah kok ada yang salah nih? Ada bus ya. Loh kok nggak muncul? Kenapa? Kita cek lagi. Bus itu tidak muncul karena di sini tidak ada data yang namanya bus. Ya mesti nggak muncul kan? Kan nggak ada database-nya bus kan nggak ada di situ. Berarti soalnya kita ganti aja, nggak usah dibikin repot, ganti aja kodenya, misalkan dia BMW aja deh, misalkan BMW, ganti aja BMW, gitu aja ya kodenya yang memang tidak sesuai BMW aja, atau ini diganti dengan BMW lagi ya, banyak banget BMW-nya. Jadi ya MZD, misalkan aja ini bebas sih, MZD, dan muncul hasilnya semuanya aja, tujuannya gitu. Oke, jenis mobil bisa. Next ya, umur mobil. Untuk umur mobil, soalnya kita lihat di sini umur mobil. Kalau tadi jenis mobil, uang muka saya kira nggak ada masalah. Umur mobil diisikan dengan mengurangkan tahun sekarang yang ada di atas ini. Tahun sekarang itu di sini katakanlah dikurangi dengan tahun sekarang. Umur mobil di sini ya, umur mobil di sini katakanlah ini umur mobil
dikurangi dengan tahun sekarang di sini. Tahun sekarang dikurangi umur mobilnya ya, soalnya gitu tadi. Umur mobil ini adalah mengurangkan tahun sekarang dengan tahun mobil. Artinya tahun sekarang dikurangi dengan tahun mobilnya. Tahun sekarang di sini kurangi dengan tahun ini. Gitu ceritanya. Kita tulis umur mobil sama dengan tahun sekarang berada pada sel berapa? C5. Supaya C5 itu tetap ketika kita nanti tarik ke bawah, maka C5 ini kita kunci, 2020-nya kita kunci. Bisa dipahami? Ben, nanti kalau kita tarik ke bawah rumusnya, dia tetap tahunnya di 2020 itu. Kan kalau kita nggak kunci, dia ikut turun ke bawah ceritanya. Maka dikunci. Sama dengan C5, dikunci dengan menekan F4. Mana gitu enggak? Ada ya? Kunci F4 ya, dikunci supaya dia tetap di sini tahunnya, nggak berubah-ubah. Sama dengan C5 atau posisi tahun sekarang, dikunci dulu biar dia tidak bergeser atau berubah. Kemudian dikurangi main dengan tahun mobilnya di sini 2015. Berarti kan 2020 main 2015 kan? Maka yang muncul harusnya nanti berapa? Tahunnya berapa? 2020 dikurangi 2015. Munculnya 5 kan gitu kan? 2020 kurangi 2015, 5 enter. Munculnya 5 di situ. Paham ya? Kalau ini kita tarik ke bawah posisinya di sini, maka tahunnya itu tetap di sini. Semuanya sama. Ini kan posisinya string C, string 5. Gitu kan? C5 dikunci maksudnya. Diapit dengan string tadi. Yang bawahnya juga sama, string C, string 5, dia tetap tidak berubah-ubah. Gitu ceritanya. Oke ya, itu untuk umur. Berikutnya jenis pembayaran. Jenis pembayaran pakai perintah jika. Jika umur mobil lebih dari atau sama dengan 10, maka dianggap kredit misalkan umur mobilnya. Tapi kalau di sini umur mobilnya tidak ada yang 10 ya, saya buat aja, kita ganti aja. Jika umur mobilnya 1 tahun aja ya, 10 ini ganti 1 gitu, maka dia kredit. Tapi kalau umur mobilnya ini kurang dari 1, maka tunai gitu. Jadi kalau dia misalkan umurnya mobil itu lebih dari 1 tahun, dia itu termasuk jenis pembayaran kredit gitu katakanlah. Ini cuman latihan aja ya, cuman latihan aja. Jadi tidak lebih dari 10, jadi saya ganti 1 aja. Lebih dari 1 maka dia jenis pembayarannya kredit. Kalau kurang dari 1 maka jenis pembayarannya adalah tunai. Ada 2 jika. Sudah diajari jika ya kemarin ya. Oke. Ada 2 jika, berarti if-nya nanti kita gunakan 1 if saja. Kondisi pertama jika benar ditampilkan, jika salah muncul ke hasil yang berikutnya. Contoh seperti ini. Untuk jenis pembayaran, jika berarti rumusnya adalah sama dengan if kurung buka jika kondisinya umur mobil, sel umur mobil di sini, klik umur mobil lebih dari sama dengan, tanda lebih dari sama dengan gitu ya, lebih dari sama dengan, soalnya kan gitu tadi ya, umur mobil kurang dari atau sama dengan 10 ya. Oh ini berarti kebalik ya. Oh yang atasnya, oke. Wah, wis rada ngeblur ini. Lebih dari 1 ya, maka kredit gitu. Kalau kurang dari 1, tunai kan gitu. Kita bikin lebih dari 1, maka kredit. Jika umur mobil, jadi sama dengan sel umur mobil lebih dari sama dengan 1. Jika kondisinya angka kan nggak usah pakai petik, tapi kalau kondisinya huruf kan dikasih petik 2. Jika lebih dari 1, maka titik koma jenis pembayarannya adalah kredit tadi gitu ya. Petik 2 kita tulis kredit petik 2. Ini kondisi pertama, pilihan pertama. Sampai sini bisa dipahami? Disambung dengan titik koma pilihan yang berikutnya. Jika pilihan berikutnya itu adalah pilihan yang terakhir, maka tidak perlu pakai if dan kondisi lagi. Kemarin teorinya gitu. Langsung ke pilihan yang terakhir, yaitu maka tunai. Gitu ceritanya. Gampang kan? Oke deh. Petik 2 tunai. Petik 2 kurung tutupnya mengikuti jumlah if yang ada. Kurung tutupnya 1.
Ini rumusnya. Oke? Perlu dicatat enggak? Kan nanti di YouTube-nya ada, nonton di YouTube-nya kan tinggal di stop. Oh, ini rumusnya gitu. Gitu kan? Gampang. Jadi nggak usah repot-repot. Tapi kalau mau ditulis juga boleh, atau difoto juga boleh. Yang difoto monitornya, jangan yang ngajar. Malah rak bener jawabannya, gitu kan? Ini jawabannya sudah di-enter ya? Oke, kita enter jawabannya. Karena ini 5 itu lebih dari sama dengan 1, maka dia kredit, gitu ya, lebih dari sama dengan 1. Tapi sebenarnya soalnya saya ganti aja deh, jangan lebih dari sama dengan 1, lebih dari 2 tahun aja, gitu aja ya, divariasi, gitu aja ya. Kan kalau lebih dari sama dengan 1, satunya kena, jadi semuanya kredit semuanya, bener kan? Nah iya, enter aja. Atau mungkin ben tetap gini, saya copy ke bawah, satunya juga tetap kena kredit karena satunya dihitung, kan lebih dari sama dengan 1, dihitung, wah ini mobilnya kredit KB gitu mestinya, gitu. Maka supaya tidak muncul kredit semuanya, tak bikin lebih dari berapa NAI, 2 atau 1? 2 aja ya, 2 aja, enter. Jadi kalau di situ ada nilainya 1 kan dia masuk tunai tuh ceritanya, gitu ceritanya. Oke? Next berikutnya, uang muka. Wah, mukanya siapa ini? Uang muka ya. Nah, ini baru benar. Jika umur mobilnya kurang dari sama dengan 10, maka uang mukanya 1 juta. Anggap aja gitu. Nah, soalnya ini tak anggap sama dengan yang atas ya. Anggap yang atas, cuman bedanya ini kurang dari ya. Kurang dari. Atau enggak usah aja deh, kita bikin aja dari sini. Sama dengan if jika kurung buka umur mobilnya kurang dari berapa tadi? 1 atau dibikin 2 ya, kurang dari sama dengan 2. Oke? Cuman soalnya diganti-ganti aja. Kurang dari sama dengan 2, maka 1 juta gitu ya. Saya bikin itu aja. Jika umur mobil kurang dari sama dengan 2, maka 1 juta uang mukanya, 1 juta. 1, nggak usah pakai titik dan lain sebagainya, langsung diketik nolnya 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 juta. Titik koma, pilihan kondisi yang kedua, yaitu pilihannya adalah mengambil dari tabel uang muka di sini. Oke ya. Nah, ini kombinasi antara perhitungan penjumlahan biasa dengan pilihan yang ada di tabel. Kombinasi gitu maksudnya. Soalnya gini, jadi ini kombinasi antara fungsi if dan VLOOKUP, kombinasi gabungan. Artinya, jika kondisi kurang dari sama dengan 2, gini, maka uang mukanya 1 juta aja. Tapi jika lebih dari 2, maka uang mukanya ini mengambil dari tabel yang ada di sini. Uang muka di sini. BMW berarti 750, MZD 600.000 gitu ceritanya. Kalau lebih dari sama dengan 2. Mudeng enggak? Logikanya, algoritmanya. Kita buat dulu ya. Jika umur mobil kurang dari sama dengan 2, uang mukanya 1 juta. Tapi jika lebih dari itu, mengambil dari tabel ini nilainya. Uang muka ngambil dari sini maksudnya. Oke. Mengambil dari tabel datanya ya. Ini kombinasi antara if dan VLOOKUP. Maka titik koma, karena uang muka mengambil dari tabel, kita harus menggunakan perintah seperti yang pengambilan dari tabel. Maka gunakan perintah VLOOKUP, V double klik lookup, gitu perintahnya, kurung buka, sel yang diuji kode mobilnya diklik dulu, gitu kan, titik koma, nama tabelnya, tabel array tadi nama tabelnya AA, titik koma, kolom yang dicari untuk uang muka di tabel ini kolom keberapa? 3, titik koma, 0, kurung tutup. Untuk VLOOKUP-nya kurung tutup lagi untuk if-nya. Ini rumus untuk uang muka. Rumusnya ini, uang muka. Yang mana? 0 ini adalah pengurut data. Tidak pakai nggak apa-apa, tapi khawatirnya kalau datanya tidak urut, kodenya itu akan tidak sesuai. Fungsinya untuk pengurut data. Itu ceritanya. Oke, ini rumusnya untuk perintah V soal uang muka. Tak bikin di notepad biar lebih kelihatan, maksudnya gitu.
Oke? Ini rumusnya untuk uang muka. Saya minimize, sudah ya? Oke, kita enter. Uang muka 5 itu kan lebih dari 2 ya, maka dia mengambil, ditampil uang mukanya 500.000, bener nggak? Penter uang mukanya 500.000, bener nggak ya? Di sini Penter uang mukanya 500.000, gitu ceritanya. Tapi kalau dia kurang dari sama dengan 2, seperti nanti ini angka 1, ini nanti dia 1 juta uang mukanya. Jadi kalau yang kurang dari sama dengan 2 atau tadi kurang dari sama dengan 2 kan 1 juta nilainya. 1 kan kurang dari sama dengan 2, maka dia otomatis munculnya 1 juta di sini. Saya copy ke bawah. 1 juta. Kurang dari sama dengan tadi, kalau ini soalnya kurang dari sama dengan 2 ya, 2-nya ikut berarti 1 juta. Kan 2 dihitung. Kan kurang dari sama dengan 2, kecuali kurang dari 2. 2-nya nggak ikut. Bisa dipahami uang muka? Oke, next berikutnya harga sewa. Harga sewa soalnya hampir sama juga nih, kan cuman if tadi harga sewa, tapi ada kombinasi yang agak sedikit ribet. Kalau ini sudah lancar, yang lainnya beres. Kita mulai. Jika umur mobil kurang dari 2, kayak tadi ya, sama, anggap aja sama, maka harga sewanya mengambil dari tabel sewa baru. Kurang dari 2 umur mobilnya, dia mengambil dari harga sewa baru. Tapi lebih dari 2 mengambil dari lama, gitu. Jadi ada 2 kondisi. Kalau misalkan kondisinya kurang dari 2, dia mengambil di baru, selain itu mengambil di lama. Nah, rumusnya piye? Kan ini butuh perasaan ya untuk mengerjakannya. Jadi harus pakai algoritma. Logikanya seperti ini. Rumusnya adalah untuk harga sewa. Nanti bisa dicatat, sama dengan if kurung buka jika umur mobil atau F7 kurang dari sama dengan 2 misalkan, maka dia mengambil di tabel baru, harga sewa yang baru, gitu ceritanya. Karena dia mengambil di harga sewa yang baru itu di tabel pakai perintah VLOOKUP tadi, ya kan? Berarti VLOOKUP bla 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 bla, dia kolom keberapa nanti baru? 5. 1, 2, 3, 4, 5 kan baru itu kolom ke-5 di dalam VLOOKUP. Maka sama rumusnya dengan perintah-perintah seperti jenis dan tadi uang muka, yaitu mengambil di tabel baru, VLOOKUP, double klik, kurung buka sel yang diuji adalah kode mobil, sama ya, titik koma tabelnya AA, gampang, titik koma kolom yang dicari, kolom ke-5, titik koma 0 kurung tutup. Ketemulah jika kondisinya kurang dari 2, ngambil di baru. Sampai sini dia sudah ketemu. Gampang ya. Kemudian yang kedua, karena ini yang pilihan terakhir, titik koma, pilihan terakhirnya adalah mengambil di kolom yang lama. Berarti karena dia mengambil di kolom yang lama, maka kita tulis VLOOKUP kolom yang keempat, gitu ceritanya. Kan nggak pakai if lagi. Ini boleh di copy, di blok aja dari sini, klik kanan, copy, ditaruh di sebelah kanannya, kayak ngopi biasa, naskah teks biasa ya. Klik kanan, paste, boleh diketik manual lagi nggak apa-apa. Kali ini saya buat yang lebih simpel, saya ganti aja 4. Artinya adalah, saya copy ya, jika umur mobilnya kurang dari sama dengan 2, mengambil dari tabel harga sewa baru, kolom yang ke-5. Tapi kalau lebih dari itu, mengambil sewanya di kolom yang ke-4, gitu ceritanya. Bisa dipahami ya? Saya kopikan rumusnya. Ini rumus harga sewa. Ini rumus harga sewa. If F7 kurang dari 2, maka VLOOKUP C7 nama tabel A, itu nama tabel loh ya. Kemudian nanti dikasih nama pacarnya ya nggak apa-apa wis gitu. Sing wis duwe pacar, sing durung duwe pacare koncone rak apa. Wis ben kita duwe pacar ya, ben bahagia. Gitu. Kenapa? Iya, kan ini jika kondisi pertama kan pilihannya ini. Yang kedua pilihannya kan ini. Ini pilihan. Itu tergantung soalnya. Soalnya kan gini, soalnya kan ini mengambil dari tabel. Kalau tunai kredit ya kita tulis tunai kredit. Jawabannya gitu kan pilihannya.
Kita lihat pilihannya. Kalau di sana adalah jenis pembayaran pilihannya di situ tidak mengambil dari tabel, kredit ya kita tulis kredit, tergantung pilihannya. Karena ini pilihannya mengambil dari tabel ya pakai tabel perintahnya VLOOKUP gitu. Tidak bisa sewa baru, sewa lama kan ya aneh. Nanti nilainya apa yang muncul kan beda nanti malah. Gitu. Kan ini mengambil angkanya. Sewa baru, sewa lama kan mengambil angkanya, bukan tulisan oh ini termasuk jenis baru lama, tidak, tapi angkanya sewanya ini loh yang baru, ini loh yang lama gitu. Itu yang dimaksud, tergantung pilihannya gitu ceritanya. Kalau pilihannya cuma tulisan kredit ya kita tulis kredit, tapi kalau memang soalnya pilihannya mengambil dari tabel ya kita pakai perintah pengambilan dari tabel gitu. Oke ya, enter. Yes dulu. Nolnya kurung bukannya kurang siji, harusnya kurung tutupnya tambah 1 tadi ya. Enter aja nggak apa-apa. 80.000 harga sewanya. Mosok sih harga sewanya 80.000. 5 itu apa? 5 itu adalah lebih dari 2 ya, maka dia mengambil ke yang lama gitu ceritanya. PNT harga sewa yang lama, dia harganya PNT itu 80.000 yang lama, karena dia lebih dari 5 tahun posisinya. Kita copy ke bawah. Kemudian berikutnya perhitungan sewa. Perhitungan sewa rumusnya adalah harga sewa dikalikan lama sewa. Kalau ini enggak ada masalah, gampang. Perhitungan sewa rumusnya adalah sama dengan harga sewa dikali lama sewa. Harga sewa di sini I7 dikali dengan lama sewa J7. Rumusnya itu aja. Tinggal dilihat aja dari soalnya perhitungan sewa harga dikali lama sewa. Harga kali lama ya, tinggal sel harga dikali sel lama. Sudah muncul hasilnya segini perhitungannya. Tinggal tambah nolnya ya, kan ini 80.000 jadi 800.000 nilainya. Tinggal menyesuaikan. Berikutnya potongan. Rumus potongan, wah tinggal 2 gang lagi. Potongan, wah ini banyak jikanya ya. Jika perhitungan sewa lebih dari 1 juta, maka potongannya 2,5% dari perhitungan sewa. Kemudian jika perhitungannya sewa kurang dari 1 juta, ini berapa? 1 juta benar ya? 1 juta, maka 1,25% dari perhitungan sewa. Kita lihat perhitungan sewa. Oh ada. Jadi perhitungan sewanya, kalau dia lebih dari 1 juta, maka dia dapat potongan 2,5% dari 1 juta itu. Benar kan? Tapi kalau perhitungan sewanya kurang dari 1 juta, dia hanya mendapat potongan 1,25% saja dari nilai potongan sewa tadi. Oke? Soalnya kita mulai. Rumus potongan sama dengan, nah ini if, pokoknya if lagi ya, kurung buka, jika perhitungan sewa kan di sini, kan kita lihat soalnya. Jika perhitungan sewa ya berarti klik perhitungan sewa di sini. Jika perhitungan sewa kurang dari sama berapa? Kurang dari lebih dari ya. Ini lebih dari. Jika perhitungan sewa lebih dari atau sama dengan atau lebih dari sama dengan ceritanya 1 juta, maka 2,5%. Jika K7 atau perhitungan sewa lebih dari sama dengan 1 juta, 1